Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali ya setelah 3 minggu gitu. Uh, di pending dulu kajian fikihnya gitu karena ada beberapa hal. Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali ya kajian fikih kita. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan ya dalam beraktivitas sehari-hari dan kemudahan dalam memahami ilmu-ilmu Allah. Amin. Amin. Ya, sebelumnya kita telah membahas mengenai ini ya, hukum dan waktu salat fardu. Lalu kita pada kesempatan kali ini akan membahas insya Allah mengenai masjid dan tempat sholat dan tempat-tempat sholatnya. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu karena waktu telah menunjukkan pukul 20.17 kepada Ustaz Aziz Abu Arsa, pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in amma ba'd. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas masjid dan tempat-tempat sholat. Jadi memang pembahasan kita sudah masuk kepada pembahasan terkait dengan ahkam sholat. Jadi hukum-hukum seputar sholat. Dan salah satu yang berkaitan dengan aktivitas sholat adalah tempat kita menegakkan sholat atau tempat di mana kita melakukan aktivitas sholat. Tempat di mana kita melakukan aktivitas sholat itu yang kemudian disebut dengan masjid. Jadi masjid secara bahasa itu diartikan sebagai tempat sujud. Tetapi secara syar'i, masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas sholat. Walaupun disebut sebagai masjid, tetapi memang bukan hanya tempat sujud, tetapi sujud yang dimaksud di sini itu adalah aktivitas sholat itu sendiri. Terkait yang pertama kita akan bahas adalah keutamaan masjid. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udilna 'alan nasi bisalasin." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita telah diberikan keutamaan ataupun kelebihan alan nasi atas manusia bisalasin dengan 3 hal atau 3 perkara. Yang pertama itu adalah ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikat. Yang pertama adalah barisan kita
telah dijadikan seperti atau sebagaimana barisan malaikat. Wa ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Kemudian kelebihan yang kedua adalah dijadikan bagi kita al-ardu, bumi, kulluha secara keseluruhan, masjidan, itu sebagai masjid. Wa ju'ilat turbatuha lana, dan telah dijadikan pula tanahnya bagi kita tahuron, itu bersifat suci idza lam najidil ma, ketika kita tidak mendapatkan air. Nah, salah satu dari keutamaan fadilah umat Muhammad SAW dibandingkan manusia yang lain, itu diantaranya adalah 3 perkara ini. Jadi yang kedua itu adalah bumi itu telah dijadikan sebagai masjid. Artinya menjadi keutamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam menegakkan aktivitas sholat itu tidak terikat ataupun tidak tergantung hanya di satu tempat yang secara khusus digunakan untuk melakukan aktivitas sholat. Ya, sebentar ya. Nah, jadi walaupun ada tempat yang secara khusus disyariatkan bagi umat Nabi Muhammad SAW untuk melakukan aktivitas sholat, tetapi bukan berarti juga bahwa aktivitas sholat itu hanya terbatas dan hanya bisa dilakukan di satu tempat yang khusus tersebut, yaitu masjid. Sehingga sah kita melakukan aktivitas sholat itu dimanapun juga di bumi Allah, itu sah untuk menjadi masjid. Boleh kemudian kita menegakkan aktivitas sholat. Nah, jadi ini merupakan salah satu keutamaan ataupun fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah." Allah berfirman, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, wa aqamus shalah, wa ata zakat, ia menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini disebutkan memang kalau di dalam surat At-Taubah ayat 18 ini ada sebutan masjid Allah. Jadi masjid-masjid Allah. Ya. Nah, jadi di dalam ayat ini itu kata masjid itu diidhofahkan atau disandarkan kepada Allah menjadi masjid Allah. Jadi masjid-masjid Allah. Ya. Jadi makanya kita juga kenal bahwa yang namanya masjid itu juga disebut sebagai Baitullah ataupun rumah Allah, yaitu juga disandarkan ataupun diidhofahkan kepada Allah. Jadi makna dari idhofah ataupun disandarkan itu salah satunya itu adalah menunjukkan kepemilikan. Jadi menunjukkan kepemilikan. Jadi ketika disebut misalnya Baitullah, itu adalah bermakna baitun lillahi. Jadi maksudnya adalah rumah milik Allah. Masjid Allah atau Masjidullah atau Masjid Allah ini adalah masjid lillah. Jadi masjid-masjid yang merupakan milik Allah. Nah,
Jadi penyandaran idhofah kepada Allah Subhanahu wa taala ini salah satunya menunjukkan kemuliaan. Karena apa-apa yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala atau misalnya apa-apa yang berada di sisi Allah taala, jadi apa-apa yang merupakan milik Allah taala itu adalah perkara yang mulia, adalah sesuatu yang mulia. Maka penyebutan sesuatu yang kemudian didhofahkan ataupun disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya juga menunjukkan kemuliaan ya dari sesuatu itu. Kita kenal juga misalnya ada istilah Saifullah, ya, pedang Allah yang disebutkan atau sebagai sebutan ataupun julukan kepada Khalid bin Walid misalnya. Jadi sebutan Saifullah itu adalah Saifun lillahi. Jadi pedang milik Allah. Ketika disebut sebagai pedang milik Allah, maka itu menunjukkan adanya keutamaan, adanya kemuliaan. Karena ini bukan pedang sembarang pedang, tetapi pedang milik Allah. Ya. Nah, jadi di dalam surat At-Taubah ayat 18 ini juga menunjukkan kemuliaan ataupun keutamaan dari masjid. Kemudian di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan bahwasannya masjid itu disebut sebagai taman-taman surga. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah." Jika kalian melewati taman-taman surga, farda'u kultu farda'u, maka lahaplah, makanlah ya sepuas-puasnya. Kultu kemudian aku berkata atau aku bertanya, maksudnya adalah Abu Hurairah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah ataupun taman-taman surga itu? Ola, maka Rasulullah bersabda, al-masajidu, yaitu masjid-masjid. Kultu kemudian aku berkata, yaitu Abu Hurairah berkata lagi, wa marra'u ya Rasulullah, bagaimana atau apa yang harus dilahap itu wahai Rasulullah? Qala subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi salah satunya adalah lafaz mulia, zikrullah, kalimat thayyibah, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang lafaz-lafaz itu juga tentunya ada dan disebutkan di dalam aktivitas sholat. Nah, jadi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ini, masjid itu disebut sebagai taman-taman surga. Nah, jadi ini juga menunjukkan kemuliaan dari masjid itu sendiri karena dia disandarkan kepada surga. Jadi disandarkan kepada surga dan bukan bukan sesuatu yang bagian buruknya surga gitu ya, tetapi riyadul jannah. Jadi riyadul jannah itu adalah taman ya, taman-taman surga. Yang namanya taman itu adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan, tempat yang nyaman, tempat yang membuat betah, itu adalah taman ya. Jadi biasanya merupakan bagian terindah. Jadi sekali lagi ini menunjukkan kemuliaan dari masjid. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Ahmad diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man goda ilal masjidi waroha, barang siapa yang berangkat kemudian pulang dari masjid, a'adallahu lahu nusulahu minal jannah, maka Allah telah mempersiapkan baginya jamuan untuknya dari surga. Kullama ghada aw raha, baik ketika dia berangkat ataupun pulang."
Ini juga menunjukkan keutamaan kalau tadi adalah penyebutan masjid ataupun keutamaan masjid, maka di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang barusan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, maka menunjukkan keutamaan berangkat ke masjid dan pulang ke masjid. Jadi aktivitas berangkat kemudian pulang dari masjid, maka di sana ada keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hidangan baik ketika seseorang itu berangkat maupun ketika dia pulang. Kemudian keutamaan yang lain adalah bagi orang-orang yang berangkat ke masjid, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah juga bahwasanya beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini dengan redaksi yang lebih detail, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tatahhara fi baitihi. Jadi barang siapa yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah. Kemudian ia berjalan ke salah satu rumah yang merupakan rumah Allah, liyaqdiya faridatan, dalam rangka untuk menunaikan sebuah kewajiban min faraidillah, dari kewajiban-kewajiban Allah, kanat khatwatahu ihdahuma, maka keberadaan dari langkah-langkahnya tadi itu ihdahuma, tiap langkahnya, takhuttu khati'atan, tiap langkahnya itu adalah takhuttu khati'atan, menghapus kesalahan, wal ukhra tarfa'u darajatan, sementara langkah yang lain itu adalah mengangkat derajatnya. Jadi langkah orang yang berangkat ke masjid dalam kondisi bersuci dan dalam rangka untuk menunaikan kewajiban, maka langkah pertama itu adalah menghapus dosa. Langkah kedua itu adalah menaikkan ataupun meninggikan ataupun mengangkat derajatnya. Dan begitu seterusnya sampai kemudian ia sampai ke masjid. Ya, jadi ini adalah salah satu keutamaan mendatangi atau berangkat ke masjid. Sementara itu di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Jadi ini adalah hadis yang menyebutkan ada 7 golongan, ya, yang Allah akan menaungi mereka fi dhillihi, di dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah atau naungannya. Itu salah satunya itu adalah warjulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadi yang salah satunya itu adalah laki-laki yang hatinya itu adalah terpaut, ya, ke masjid. Jadi terpaut ke masjid atau mu'allaq, terpaut. Jadi mu'allaq itu ada yang mengartikan tergantung, ya, tergantung, atau juga terikat atau terpaut, ya. Nah, jadi artinya memang tidak terlepas dari masjid. Ya, jadi orang-orang ataupun memang yang suka mendatangi masjid, maka ia termasuk dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan baik, kita lanjutkan. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad diriwayatkan dari Utsman bin Affan, ia berkata,
aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtagi bihi wajhallahi, banallahu lahu mislahu fil jannah." Sebentar. Maaf ya. Sebentar. Iya, Tad. Baik, kita lanjutkan. Maaf, ada gangguan kecil. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu adalah keutamaan untuk mendatangi ataupun berangkat ke masjid, maka di dalam hadis yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan, ini adalah keutamaan membangun masjid. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan," barang siapa yang membangun masjid, yabtagi bihi wajh Allah, dia mengharapkan dengannya wajah Allah. Jadi yang dimaksud dengan wajah Allah itu adalah ridho, ya. Jadi yabtagi bihi wajh Allah, ia mengharapkan wajah Allah, itu yang dimaksud adalah mengharapkan ridho. Karena mengharapkan wajah itu kan kalau sesuatu atau seseorang itu menghadapkan wajahnya kepada kita, itu kan menunjukkan keridhaan. Ya, sebaliknya kalau berpaling dari kita, itu menunjukkan ketidakridhaan. Jadi orang ketika berpaling kepada kita, itu menunjukkan ketidakridhaan atau ketidaksukaan. Jadi berpaling itu menunjukkan ketidaksukaan. Sebaliknya, mengarahkan wajah itu menunjukkan keridhaan. Nah, jadi yang dimaksud dengan yabtagi bihi wajh Allah itu mengharapkan keridhaan Allah. Jadi mengharapkan wajah Allah adalah mengharapkan keridhaan Allah. Maka jadi orang yang membangun masjid dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah ini, maka banallahu lahu mislahu, maka Allah akan membangun baginya itu yang semisalnya, tetapi pada lokasi yang berbeda, fil jannah. Jadi kalau seseorang itu membangun masjid itu di dunia, ya, maka Allah SWT akan membangunkan baginya yang semisal itu bukan di dunia, tetapi di surga. Jadi kalau kita dibangunkan sebuah bangunan di surga, tentunya kan nggak mungkin kemudian Allah menjadikan bangunan itu kosong. Jadi kalau itu diberikan atau dibangunkan sebuah bangunan untuk kita, maka kita memahami bahwasanya tentunya itu adalah diperuntukkan bagi kita. Diperuntukkan bagi kita itu akan terrealisir ketika kitanya sendiri itu juga masuk ke surga. Jadi ketika Allah membangunkan bagi kita yang semisal di surga, maka menunjukkan bahwa ini adalah pahala yang besar. Jadi di satu sisi menunjukkan bahwa Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dan kemudian ditempatkan di bangunan yang semisal dari masjid yang kita bangun. Jadi pahala yang luar biasa. Nah, di antara masjid yang ada, sebenarnya memang tidak ada keistimewaan yang lebih antara satu masjid dengan masjid yang lain, kecuali masjid-masjid yang disebutkan di dalam nas-nas syar'i
bahwasanya masjid-masjid tersebut memiliki keutamaan dibandingkan masjid-masjid yang lain. Karena hakikatnya kan tadi dikatakan dia min baitin atau ila baitin min buyutillah, segitu ya. Jadi barang masa ila baitin min buyutillah, barang siapa yang berjalan ila baitin. Jadi ila baitin itu masjid mana saja, ya. Jadi masjid mana saja min buyutillah, dari masjid-masjid Allah. Jadi ini menunjukkan masjid yang mana saja itu sebenarnya memiliki, ya nggak masalah mau masjidnya kecil, mau masjidnya besar. Selama itu adalah baitullah ataupun masjid, maka ia termasuk rumah Allah. Nah, tetapi di antara masjid-masjid itu ada dasar syar'i yang secara khusus menyebutkan ada masjid-masjid yang memiliki keutamaan. Di antaranya itu setidaknya ada 4 masjid, ya. Yang pertama itu adalah Masjidil Haram, yang kedua itu adalah Masjid Nabawi, yang ketiga itu adalah Masjidul Aqsa, dan yang keempat adalah Masjid Quba. Nah, ini berdasarkan beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau bersabda, la tushaddur rihalu illa salasati masajid. Jadi perjalanan itu la tushaddur rihal, tidak ditekankan ar-rihal, perjalanan, illa, kecuali ila salah satu masjid, kecuali ke 3 masjid. Yang pertama itu adalah Al-Masjidil Haram. Yang pertama itu adalah Masjid Al-Haram yang ada di Mekah. Wa Masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masjid yang kedua itu adalah Masjid Nabawi, yaitu Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah. Wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga itu adalah Masjid Al-Aqsa yang ada di Al-Quds. Nah, jadi ini adalah 3 masjid yang di dalam hadis disebutkan tidak ditekankan untuk didatangi, tidak ditekankan untuk adanya ar-rihal, perjalanan, ziarah, ya, kecuali kepada 3 masjid ini. Jadi yang ditekankan itu adalah kepada 3 masjid ini. Kemudian di dalam hadis riwayat Al-Bazar diriwayatkan dari Abu Darda, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fadlu sholati fil Masjidil Haram. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan sholat di Masjidil Haram ala ghairihi, dibandingkan masjid yang lain, mi'ata alfi sholatin, yaitu adalah 100.000 sholat. Wa fi masjidi, sementara di masjidku, kata Rasulullah, maksudnya masjidku itu adalah Masjid Nabawi, alfa sholatin, itu senilai 1.000 sholat. Wa fi Baitul Maqdis, sementara di Baitul Maqdis, yaitu di Masjid Al-Aqsa, khamsami'ati sholatin, yaitu 500 kali, ya, sholat. Nah, ini adalah pahalanya. Jadi ini adalah perbandingan pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, kemudian di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain. Jadi luar biasa, ya. Jadi kalau ingin mendapatkan pahala sholat berlipat, tinggal di Mekah saja, ya, dekat Masjidil Haram, ya, atau di Masjid Nabawi.
Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT kesempatan untuk bisa sholat ya, di masjid-masjid yang memiliki atau disebutkan oleh Rasulullah SAW memiliki keutamaan. Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda tadi bahwa sholat di Baitul Maqdis atau di Masjid Al-Aqsa itu sebanding dengan 500 kali sholat biasa, maka di dalam hadis yang diriwayatkan dari Maimunah disebutkan bahwasanya pahala sholat atau keutamaan sholat di Baitul Maqdis itu sebanding dengan 1000 sholat pada masjid yang lain. Ya, jadi ini berbeda redaksi, tetapi sekali lagi ini hanya menunjukkan keutamaan yang lebih dibanding dari masjid-masjid yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini dibandingkan dengan masjid yang lain. Sementara diriwayatkan dari Usaid bin Hudayr dan Nabi SAW ini terkait dengan Masjid Quba, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Salatun fi Masjid Quba ka umratin." Jadi pahala dari sholat di Masjid Quba itu sebagaimana atau sebanding dengan 1 kali umrah. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat di Masjid Quba. Jadi ini ada 4 masjid tadi ya, yang disebutkan di dalam nas syar'i, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, masjid yang memiliki keutamaan dibandingkan masjid yang lain. Sementara di luar 4 masjid ini maka tidak ada atau saya tidak mendapatkan ada pengkhususan masjid-masjid keutamaan dibandingkan masjid yang lain. Selanjutnya kita lanjutkan terkait dengan adab di masjid. Bagaimana adab-adab di masjid? Sebagai rumah Allah, Baitullah, tempat menunaikan salah satu kewajiban berupa aktivitas sholat, maka memang di masjid ada adab-adab yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Yang pertama, terkait dengan aktivitas berangkat ke masjid. Jadi bukan hanya di masjid, tetapi berangkat ke masjid juga memiliki adab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza suwiba lis-shalah," ketika telah dipanggil untuk salat, ya, dengan iqamah, "fala ta'tuha wa antum tas'auna." Maka janganlah engkau mendatanginya sementara kalian itu dalam kondisi tergesa-gesa. Waktuha, maka datangilah salat, wa'alaikumus sakinah, dan hendaknya kalian itu dalam kondisi sakinah, tenang. Fama adraktum, maka apa-apa yang kalian dapati, fasallu, maka salatlah. Wa manfatakum, sementara apa-apa yang kalian tertinggal, fa'atimu, maka sempurnakanlah. Fa inna ahadakum idza kana ya'midu illa sholati fahuwa fis sholati. Maka sesungguhnya salah seorang dari kalian idza kana ya'midu ila sholat, ketika berangkat menuju sholat, fahuwa fis sholati, maka sesungguhnya ia sedang berada atau ia sedang dalam kondisi sholat. Nah, jadi artinya adab sholat atau adab di masjid itu sudah dimulai dari berangkat ke masjid. Ketika berangkat ke masjid itu adalah untuk menunaikan sholat, maka kita mendatangi masjid itu tidak dalam kondisi yang tergesa-gesa, tetapi datanglah dengan as-sakinah, dengan tenang. Karena perjalanan ke masjid itu dikatakan fahuwa fis shalah, maka sesungguhnya berada di dalam kondisi sholat. Ya, jadi bahwa di dalam kondisi sholat itu adalah dengan menjaga ketenangan, ya, tidak tergesa-gesa. Artinya di sana sudah ada pahala yang kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah. Ya, khudhu zinatakum. Pakailah perhiasan kalian. Inda kulli masjid, setiap memasuki masjid. Jadi ini adalah juga merupakan adab kita mendatangi masjid untuk menunaikan aktivitas sholat itu adalah dengan memakai pakaian yang indah, ya, pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang terburuk atau pakaian yang memang ya tidak layak digunakan untuk sholat atau untuk berada di masjid. Nah, jadi harapannya termasuk di sini adalah menggunakan wangian, ya, jadi menyiapkan pakaian yang terbaik, pakaian yang indah untuk setiap ke masjid. Kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Minas sunnati idza dakhaltal masjidah." Jadi kalau tadi itu adalah berangkat ke masjid, ini adalah sunnah ataupun adab ketika memasuki masjid. Minas sunnati idza dakhaltal masjid, maka termasuk sunnah idza dakhaltal masjid, ketika engkau masuk ke masjid, anta bada'a birijlikal yumna, yaitu kalian memulai dengan kaki kalian yang kanan. Wa idza kharajta anta bada'a birijlikal yusra. Nah, dan ketika kalian keluar, hendaklah memulai dengan kaki kalian al-yusra yang kiri. Jadi ini adalah adab masuk dan keluar dari masjid. Jadi kalau masuk ke masjid itu adalah dengan memulai dengan kaki kanan, sementara ketika keluar dari masjid itu adalah dengan kaki kiri. Kemudian berikutnya di dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari Abu Humaid atau Abu Said, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, jadi kalau tadi itu adalah adabnya memulai masuk, nah dalam hadis ini adalah lafaz ataupun doa yang disunahkan untuk diucapkan ketika memasuki masjid ataupun keluar dari masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Jika kalian, salah seorang dari kalian itu masuk ke masjid, falyaqul, maka katakanlah, maksudnya adalah dengan melafazkan ataupun berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Jadi wahai Allah atau ya Allah, bukakanlah bagiku abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmat. Jadi ini adalah doa ketika masuk masjid. Ya, Allahumma ftah li abwaaba rahmatika. Wa idza kharaja, sementara ketika keluar masjid, falyaqul, maka katakanlah, yaitu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Yaitu ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau min fadlika, dari karunia ataupun keutamaan ataupun karunia-Mu. Jadi ini adalah doa yang disunahkan untuk diucapkan ketika kita memasuki masjid ataupun ketika keluar dari masjid. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi itu menggunakan redaksi ahadukumul masjidah fal yusallim ala nabiyyi summa liyaqul. Jadi kalau di dalam hadis yang diriwayatkan dari Darimi itu ada tambahan, yaitu fal yusallim ala nabi. Jadi hendaklah bersolawat kepada Nabi. Ya, jadi ketika memasuki ada tambahan, tidak hanya berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, tetapi di sana ada tambahan yaitu
mengucapkan sholawat. Kemudian ketika di dalam masjid, kemudian berkumpul dengan jamaah dan seterusnya, maka juga ada adab-adab yang perlu dijaga oleh kita kaum muslimin ketika berada di masjid. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man akala min hadhil baqlah as-sum," barang siapa yang memakan bawang putih ini, ya, wa qalla maratan, dan beliau kemudian berkata lagi, "Man akalal basala wasum," maka barang siapa yang memakan bawang merah, al-basal, wasum, ya, dan bawang putih, wal kurras, dan kucai, saya nggak tahu ini apa, fala yaqrabanna masjidana, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Karena sesungguhnya para malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang bisa mengganggu anak Adam. Nah, jadi ini menjadi adab bagi kita kaum muslimin ketika berkumpul di dalam jamaah atau berada di masjid, maka hendaklah tidak memakan makanan-makanan yang bisa menimbulkan bau-bau yang tidak enak atau bau-bau yang mengganggu. Misalnya bawang putih, bawang merah, ya, atau misalnya petai, jengkol, atau apapun itu yang bisa mengeluarkan atau menimbulkan bau-bau yang mengganggu ataupun tidak sedap, maka kita didorong untuk tidak ataupun menjauhi ataupun tidak mendekati masjid. Artinya, kalau kita mendekati masjid, maka harus melakukan, atau ketika kita mau ke masjid, maka kita harus melakukan usaha ataupun aktivitas untuk meminimalisir ataupun menghilangkan bau-bauan yang bisa mengganggu tadi. Nah, selanjutnya juga yang termasuk adab di dalam aktivitas atau ketika kita berada di dalam masjid, itu adalah tidak mengganggu jamaah yang lain. Di dalam hadis, yaitu tidak mengganggu itu maksudnya adalah dengan suara-suara kita misalnya yang terlalu keras, ataupun dengan hal-hal yang lain. Diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang berkata, ya takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu sedang i'tikaf fil masjid, di dalam sebuah masjid. Wa sami'ahum yajharuna bil qiraati. Maka beliau kemudian mendengar ada yang menjaharkan bacaan Qur'annya. Fakasyafa sitra, maka beliau kemudian menyingkap tirai. Waqala, kemudian bersabda, alla inna kullukum munajir rabbah. Jadi beliau bersabda, ingatlah, sesungguhnya kalian semuanya itu sedang bermunajat kepada Tuhannya. Fala yu'diyanna ba'dukum ba'dun, maka janganlah kalian itu salah satu atau sebagian dari kalian itu mengganggu sebagian yang lain. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din, dan janganlah mengeraskan ataupun meninggikan sebagian dari kalian, maksudnya meninggikan atau mengeraskan suara sebagian dari kalian atas sebagian yang lain, fil qiraati, dalam membaca Al-Quran atau di dalam bacaan, au qala fi sholati, ataupun juga di dalam sholat. Ya? Nah, jadi walaupun kita berada di dalam masjid, itu bukan berarti kemudian kita seenaknya saja atau semau kita di dalam membaca Al-Quran ataupun di dalam melakukan aktivitas sholat, jadi bacaan kenceng-kencengin. Apalagi ketika misalnya kita membaca Al-Quran sementara ada jamaah yang lain misalnya yang sedang melakukan aktivitas sholat misalnya. Nah, maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk tidak mengeraskan bacaan,
yang itu bisa mengganggu jamaah yang lain. Nah, jadi ini senada ya. Jadi kalau sebelumnya itu adalah bau-bauan yang bisa mengganggu jamaah yang lain, kalau ini adalah bacaan ataupun suara agar tidak dikeraskan karena khawatir ataupun bisa mengganggu jamaah yang lain. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini termasuk adab yang kemudian harus juga dijaga di masjid. Idza kana ahadukum fil masjid fala yushabbikanna. Maka ketika kalian atau salah satu dari kalian itu berada di dalam masjid, fala yushabbikan. Maka janganlah menjalinkan jari jemari. Fa'inna tasbih, karena sesungguhnya menjalinkan jari jemari minasyaiton, itu termasuk perbuatan syaitan. Wa inna ahadukum la yazzalu fi salati madama fil masjid. Dan sesungguhnya salah satu dari kalian itu senantiasa berada di dalam aktivitas sholat madama fil masjid, selama berada di masjid, hatta yakhruja minhu, sampai ia keluar. Jadi ini keutamaan juga berada di masjid, bahwasanya ternyata kita mendapatkan pahala dianggap dalam kondisi sholat, ya, dan kita dilarang untuk menjalinkan jari jemari, ya. Ada yang menyebutkan bahwa ini adalah makruh, ya, menjalinkan jari jemari, karena ini termasuk perbuatan yang berasal dari setan. Kemudian juga yang dilarang adalah diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, yang beliau berkata, "Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit tahalluq." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau melarang dari tahalluq, melingkar, yaumul jum'ah, pada hari Jumat, qabla sholati, sebelum sholat, maksudnya sebelum sholat Jumat. Wa anisyira'i wal bai'i, juga melarang jual beli fil masjid, ya, di dalam masjid. Nah, ini kalau kemudian dikaitkan dengan hari Jumat ataupun sholat Jumat, maka memang yang dilarang itu adalah setiap perkara yang bisa mengabaikan ataupun melalaikan dari aktivitas sholat Jumat, maka itu menjadi perkara yang dilarang. Selanjutnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-buzaqu fil masjid khati'atun. Jadi membuang dahak di masjid itu adalah kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha. Dan kafaroh ataupun kafarat atau apa namanya, dendanya, itu adalah menguburnya. Ya, jadi di masjid itu kita dilarang untuk melakukan ataupun membuang dahak. Ya. Jadi kalau sekarang insya Allah enggak lah, ya. Jadi kalau zaman dulu di masa Rasulullah, di masa para sahabat, itu kan masjidnya juga dari tanah. Jadi belum di lantai, belum di plester gitu, ya. Jadi ketika itu bisa jadi, ya, biasa saja orang membuang ludah ataupun berdahak, membuang dahak, ya, sebagaimana kalau berada di luar, ya. Tetapi itu menjadi perkara yang dilarang. Nah, tetapi kalau sekarang kan insya Allah enggak, ya. Jadi di masjid yang kemudian sudah lantainya sedemikian rupa, dan tentunya tidak keterlaluan kalau kemudian kita membuang dahak ataupun ludah misalnya di masjid. Selanjutnya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah hatta yatabahanna fil masjid. Hari kiamat itu tidak terjadi hatta yatabahanna, sampai manusia itu bermegah-megahan fil masjid, di dalam masjid.
Jadi bermegah-megahan di dalam masjid itu juga menjadi perkara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena yang namanya masjid itu adalah bukan tempat untuk bermegah-megahan, tapi masjid itu adalah tempat untuk menunaikan kewajiban. Nah, sehingga hendaknya di dalam ini juga menjadi perkara yang diperhatikan oleh kaum muslimin ketika membangun masjid. Jadi ketika membangun masjid itu bukan aspek keindahan, bukan aspek megah-megahan yang difikirkan, tetapi bagaimana sebuah masjid itu bisa senyaman mungkin atau menjadikan orang ataupun jamaah itu bisa lebih khusyuk menunaikan aktivitas sholat ataupun aktivitas-aktivitas ibadah yang lain yang dilakukan di masjid. Ini sehendaknya yang dijadikan perhatian dalam melakukan aktivitas pembangunan masjid, bukan keindahannya, bukan kemudian megah-megahnya. Nah, jadi Rasulullah SAW beliau ketika melakukan renovasi Masjid Nabawi, maka yang beliau perhatikan itu adalah bagaimana para jamaah atau para sahabat yang menunaikan sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Rasulullah SAW itu tidak kepanasan maupun tidak terkena hujan. Jadi aspek kenyamanan ataupun aspek yang mendukung jamaah itu untuk lebih khusyuk di dalam menunaikan aktivitas ibadah di masjid, itulah yang sebenarnya seharusnya lebih utama diperhatikan. Kemudian diriwayatkan dari Ummu Utsman binti Sufyan bahwa Nabi SAW bersabda, "Fa'innahu la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yulhil musallin." Sesungguhnya tidak boleh ada sesuatu di dalam al-bait ini, di dalam masjid, yang bisa melalaikan ataupun mengganggu orang yang sholat. Jadi, hendaknya masjid itu tidak ada di dalamnya itu hal-hal yang bisa mengganggu ataupun melalaikan dari aktivitas sholat. Ya, jadi itu adalah terkait dengan beberapa adab ya di masjid. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pembahasan kita berikutnya itu adalah tempat-tempat ataupun yang tidak boleh menjadi tempat sholat. Ya. Jadi di dalam hadis yang pertama terkait dengan keutamaan masjid sudah disebutkan bahwasanya bumi seluruhnya itu adalah layak ataupun boleh dijadikan sebagai masjid. Ini bersifat umum ya, jadi bersifat umum berarti kan dimanapun itu bisa digunakan sebagai masjid untuk melakukan aktivitas sholat. Tetapi ternyata ada beberapa tempat yang disebutkan ataupun disebutkan secara khusus di dalam nas syar'i yang ia tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas sholat. Salah satunya adalah diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas", sesungguhnya termasuk seburuk-buruk manusia, man tudrikuhum sa'ah. Jadi orang yang mendapati hari kiamat. Wahum ahya'un, dan ia dalam kondisi hidup. Wa may yattakhidul qubura masajid. Serta orang yang menjadikan kubur itu sebagai masjid. Jadi seburuk-buruk orang itu adalah yang menjumpai hari kiamat. Maka kita berlindung kepada Allah. Maka kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak menjumpai ya hari kiamat. Karena
yang menyembah hari kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Nah, termasuk yang seburuk-buruk manusia itu adalah yang menjadikan kuburan itu adalah sebagai masjid. Nah, jadi ini juga berdasarkan hadis ini, maka kita bisa ambil bahwa kuburan itu haram untuk menjadi tempat sholat. Ya, jadi kita tidak diperbolehkan untuk sholat di kuburan ataupun menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Tadi ya, jadi secara umum bumi secara keseluruhan itu adalah masjid. Tapi kemudian ada pengecualian, ada istisna, illal hammama wal maqbar. Kecuali hammam, yaitu kamar mandi, wal maqbarah, dan kuburan. Nah, jadi ini juga menunjukkan bahwa selain kuburan yang haram atau tidak diperbolehkan menjadi tempat sholat atau bermasjid itu adalah hammam, kamar mandi. Jadi kita tidak diperbolehkan sholat di kamar mandi. Kemudian juga yang tidak diperbolehkan menjadi tempat sholat itu adalah rumah yang di sana ada anjing dan atau patung. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku mendengar Abu Talha berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan, tidaklah masuk malaikat itu ke dalam rumah, fihi kalbun, yang di dalamnya ada anjing, wala suratu tawasil, dan ada gambar patung. Jadi maka tempat yang seperti ini, tempat atau rumah yang ada anjingnya, ataupun rumah yang ada patungnya, maka itu juga haram atau tidak diperbolehkan kita atau menjadi tempat sholat. Selanjutnya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 107-108. Jadi ini adalah apa yang disebut sebagai masjid al-dirar. Jadi walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun la takum fihi abada. Jadi dalam ayat ini Allah berfirman, la takum fihi abadan. Janganlah kalian menegakkan di dalamnya itu abadan. Menegakkan di sini maksudnya adalah menegakkan sholat di dalamnya selama-lamanya. Di dalamnya apa? Yaitu adalah dalam masjid yang disebut sebagai masjid dirar, yaitu masjid yang dibangun untuk menimbulkan kemudaratan, untuk kekafiran, untuk memecah belah orang-orang beriman, kemudian juga untuk kedatangan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Nah, jadi masjid yang seperti ini, jadi memang ini adanya adalah masjid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi bisa jadi pada kondisi sekarang ada masjid-masjid dirar, gitu ya. Jadi masjid-masjid yang memang dibangun dalam rangka untuk memecah belah ataupun menimbulkan kemudaratan, yang itu dibangun oleh orang-orang munafik misalnya. Maka haram bagi seorang muslim itu untuk sholat di masjid yang seperti ini.
Yang terakhir itu adalah kalau tadi itu adalah tempat yang haram untuk melakukan aktivitas sholat atau menjadi masjid, berikutnya adalah hukumnya makruh. Jadi ada tempat yang makruh untuk menjadi tempat sholat. Yang pertama, yang makruh menjadi tempat sholat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan sholat mengenakan pakaian yang bergambar. Dzati a'la, ya, dzati a'lam, yang padanya ada gambar. Panadzara ila alamiha, maka kemudian beliau memandang ataupun melihat kepada alamiha itu, kepada gambarnya. Falamma qada salatahu, maka ketika beliau menyelesaikan salatnya, qala, maka beliau bersabda, idhabu, buang atau kembalikanlah, bihadihil khamisah, pakaian ini, illa abi Jaham bin Hudzaifah, ya, kepada Abu Jaham bin Hudzaifah, wa'tuni bi ambijani, dan bawakanlah untukku pakaian bulu yang kasar. Fa'inaha al-hadni anifan fi sholati, karena sesungguhnya pakaian ini telah melalaikan aku dalam sholatku. Nah, jadi makruh. Jadi kalau tadi ya sholat di tempat atau di rumah yang ada anjing atau ada patungnya, itu adalah haram. Tapi kalau sholat di tempat yang ada hal-hal yang bisa melalaikan, ya, contohnya kalau di dalam hadis ini adalah misalnya ada gambarnya, maka ini dihukumi makruh. Kemudian tempat yang makruh untuk melakukan aktivitas sholat itu adalah di tempat penjeruman unta. Diriwayatkan dari Ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu, yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu fi autanil ibil. Janganlah kalian sholat itu di tempat penderuman unta. Fa innaha minal jinni, karena sesungguhnya ia diciptakan berasal dari jin. Ya, khuliqat ala tarawna. Dan apa minal jinni khuliqat ala tarawnaha uyunaha wa hibabaha. Tidaklah kalian melihat matanya dan kegesitannya idza nafarat, ya, ketika ia berlari. Wasallu fi murahil manam fa innaha hiya aqrabu. Nah, dan salatlah kalian itu di kandang kambing, karena sesungguhnya ia lebih dekat kepada rahmat. Ya. Nah, jadi yang dihukumi makruh itu adalah sholat di tempat penderuman unta. Justru kalau di kandang kambing itu justru disebutkan ada rahmat, ada rahmat di sana. Kemudian yang juga dihukumi makruh itu adalah sholat di antara tiang. Diriwayatkan dari Abdullah Hamid bin Mahmud, ia berkata, sholaitu ma'anas, aku sholat bersama Anas, yaitu Anas bin Malik, yaumal jum'ah, pada hari Jum'ah, fadafa'na ila sawari, ya, lalu kami didorong, ya, ke dekat tiang-tiang. Fataqaddamna, maka kami pun maju, atau ta'akhorna, ataupun mundur. Faqala Anas, kemudian Anas berkata, kunna nattaqi hada ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas berkata, kami memelihara diri dari hal ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini yang kemudian dihukumi makruh, walaupun memang ada juga yang menghukuminya terlarang atau yang diharamkan. Karena sholat di antara tiang itu dianggap sebagai memutus jamaah,
memutus sholat berjamaah. Nah, tetapi berdasarkan hadis ini maka sholat di antara tiang ini tidak sampai pada level haram, tetapi makruh, sehingga akan lebih baik kalau itu ditinggalkan ataupun dipelihara atau dijaga supaya kita tidak melakukannya. Kemudian yang terakhir itu adalah makruh untuk sholat di tempat tertentu. Ya, maksudnya menentukan satu tempat secara khusus, ya. Ini konteksnya di masjid, ya. Jadi ada tempat secara khusus yang kemudian kita sholatnya di situ. Kecuali imam, ya. Kalau imam kan memang ya tempatnya di situ dan dikhususkan bagi imam. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Shibil misalnya, ia berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayywadna rajulul makan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu menjadikan satu tempat tertentu untuk sholat. Yusalli fihi, yang dia sholat di dalamnya atau di tempat itu, kama iwadnul ba'ir, sebagaimana seekor unta itu menempati sesuatu untuk pembaringannya. Jadi ada satu tempat tertentu yang kemudian dijadikan sebagai tempat sholat. Ya, jadi ya tidak di tempat di mana kita sholat di masjid, ya ketika kita mendapatkan tempat itu, ya, sehingga nggak boleh misalnya kita sudah menentukan, oh ini pokoknya tempat saya. Jadi ketika ada orang yang kemudian mendahului kita mendapatkan tempat itu, kemudian kita suruh ini tempat saya. Nah, tentunya tidak boleh yang seperti itu terjadi. Jadi ini dihukumi sebagai makruh. Ini mungkin pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, ya, terkait dengan masjid, ya, dan tempat-tempat sholat. Cukup panjang, ya, pembahasannya. Mudah-mudahan ini nggak ngantuk mendengarkan, cukup panjang durasinya. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Faris jika ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan dari apa-apa yang sudah disampaikan tadi. Ya, saya kembalikan kepada Mas Faris, silakan.